Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Jayanti, NIM PO 713902000090. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji independen sampel t-test. Yang pertama, bagaimana desain metodologinya. Di sini saya sudah mengangkat judul Perbandingan penetapan kadar vitamin C pada buah jeruk manis Citrus sinensis menggunakan metode spektrofotometri UV dan iodimetri. Adapun desain penelitiannya yaitu pra-eksperimen karena hanya memenuhi satu syarat eksperimen yaitu perlakuan. Di sini sudah terdapat variabel dependen dan independen. Variabel dependennya yaitu kadar vitamin C, sedangkan variabel independennya spektrofotometri UV dan iodimetri. Di sini kita ingin melihat perbedaan hasil rata-rata kadar vitamin C pada kedua metode tersebut. Adapun hipotesanya, untuk H0 itu tidak ada perbedaan rata-rata kadar vitamin C antara metode spektrofotometri UV dan iodimetri. Untuk HA-nya, ada perbedaan rata-rata kadar vitamin C antara metode spektrofotometri UV dan iodimetri. Lalu untuk penafsiran hasil, ini ada dua, yaitu jika nilai signifikasinya kecil dari 0,05, maka berada di daerah penolakan H0, artinya HA diterima, berarti ada perbedaan. Yang kedua, jika nilai signifikasi besar dari 0,05, maka berada di daerah penerimaan H0, artinya HA ditolak, berarti tidak ada perbedaan. Asumsi independen t-test. Asumsi yang harus dipenuhi pada independen t-test itu ada 5. Yang pertama, skala data interval atau rasio yaitu angka asli. Yang kedua, kelompok data saling bebas atau tidak berpasangan. Jika sampel berpasangan, maka uji hipotesis dilakukan dengan uji Poirot sampel t-test. Yang ketiga, data per kelompok harus terdistribusi dengan normal. Jika salah satu sampel atau keduanya tidak terdistribusi normal, maka uji hipotesis perbandingan dilakukan dengan metode statistik non-parametrik, yaitu menggunakan uji Mann-Whitney. Yang keempat, jumlah data untuk masing-masing sampel kurang dari 30 buah. Jika jumlah data lebih dari 30, maka sebaiknya hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji Z. Yang terakhir, varians antar kelompok sama atau homogen. Jika ternyata didapati varians data untuk kedua sampel tidak homogen, maka uji independen t-test tetap dapat dilakukan. Tetapi, pengambilan keputusan didasarkan pada tabel hasil output data di SPSS, yaitu pada bagian Equal Variance Not Assessment. Lalu, untuk uji normalitas, salah satu syarat independen t-test adalah data harus terdistribusi normalitas dan dapat dikatakan terdistribusi dengan normal apabila nilai signifikasi berada dalam kurva rata-rata. Untuk uji normalitas dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu Shapiro-Wilk, data kurang dari 30, Kolmogorov-Smirnov, datanya lebih dari 30. Nah, untuk asumsi independen t-test tadi kan ada 5 asumsinya. Untuk poin nomor 5 dan 3 itu kita bisa mengujinya di SPSS. Selanjutnya, langkah-langkah uji normalitas. Yang pertama, kita input data, buka lembar kerja SPSS, klik data view, masukkan data yang kita punya, lalu dibuat kategori. Pada lembar variabel view, ubah nama sesuai data, masukkan value sesuai dengan data, dan ubah desimal menjadi 0. Lalu kita masuk ke uji normalitas. Pada menu SPSS, kita klik Analyze, pilih Descriptive Statistic, klik Explore. Lalu, untuk data kadar, kita pindahkan ke kolom tabel dependent list. Sedangkan data metode kita pindahkan ke kolom factor list. Lalu kita klik Plots, pilih kita centang Normality Plots with Stats, lalu klik Continue, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita akan membahas independent sample t-test. Apa sih independent sample t-test itu? Jadi, independent sample t-test merupakan uji parametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan mean antara dua kelompok bebas atau dua kelompok yang tidak berpasangan, dengan maksud bahwa kedua kelompok data berasal dari subjek yang berbeda. Uji independent t-test ini adalah bagian dari statistik inferensial parametrik atau uji beda atau uji perbandingan.
Adapun langkah-langkah uji independent sample t-test di SPSS yaitu yang pertama kita buka SPSS, buka tab variable view. Pada variable view kita masukkan data yang kita punya, lalu di variable view kita ubah desimal menjadi 0, kita beri label, lalu kita ganti value-nya. Lalu kita klik analyze, compare means, independent sample t-test. Nah, setelah muncul jendela independent sample t-test, kita pilih variabel metode, lalu kita pindahkan ke kolom grouping variabel. Sedangkan variabel kadar kita pindahkan ke kolom test variabel. Nah, lalu kita klik define group. Untuk kolom grup 1 diisi 1 dan grup 2 kita isi 2. Lalu klik continue, terakhir kita klik OK. Nah, ini data hasil penelitian. Ini uji kadar vitamin C. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail langkah-langkah uji normalitas di SPSS. Ini yang pertama kita copy data yang kita punya, kita letakkan di data view. Untuk kolom 1 itu ini hasil uji kadarnya, sedangkan untuk di kolom 2 ini itu ada kategorinya. Nah, ini lanjutannya, kita ke tab variable view, kita ubah namanya, desimalnya kita ubah menjadi 0, lalu value-nya juga kita ubah, 1 kita anggap sebagai iodimetri dan 2 sebagai spektro. Terus kita pilih menu analyze, descriptive statistik, explore. Nah, di kolom explore ini terdapat 2 tabel di sampingnya, ada dependent list dan factor list. Nah, untuk dependent ini kita masukkan variabel kadar, sedangkan factor list kita masukkan variabel metode. Lalu selanjutnya kita klik plots, kita centang normality plots with test. Lalu klik continue, klik OK. Nah, ini sudah terdapat hasil output data uji normalitas. Di sini didapatkan bahwa untuk metode iodimetri didapat nilai signifikasinya 0,036. Sedangkan untuk metode spektro itu didapat nilai signifikasinya 0,071. Untuk penafsiran hasilnya, jika nilai signifikasi besar dari 0,05, maka data terdistribusi normal atau rata-ratanya sama. Dan jika nilai signifikasi kecil dari 0,05, maka data tidak terdistribusi normal atau rata-rata berbeda. Nah, dari hasil output tadi didapat bahwa nilai signifikasinya besar dari 0,05. Jadi semua kelompok terdistribusi normal. Lalu selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah uji independent sample t-test di SPSS. Sama seperti tadi uji normalitas, ini kita tinggal melanjutkan saja. Kita klik menu analyze, pilih compare mean, lalu independent sample t-test. Lalu muncullah kolom independent sample t-test. Untuk kadar kita pindahkan ke kolom test variable, sedangkan metode kita pindahkan ke grouping variable. Nah, di sini kita klik define group. Untuk grup 1 kita tulis 1, untuk grup 2 kita tulis 2, lalu klik continue. Nah, lalu muncullah hasil output data uji independent sample t-test. Di sini untuk metode iodimetri didapat rata-ratanya 50,04 dan metode spektro didapat rata-ratanya 50,15 dengan standar deviasi 0,555. Sedangkan untuk signifikasi 2 Thailand itu didapat 0,470. Jadi pada hasil didapat nilai signifikasi 0,470 berarti lebih besar dari 0,05. Maka H0-nya diterima, artinya HA ditolak. Berarti tidak ada perbedaan rata-rata kadar vitamin C antara metode spektro dan iodimetri. Untuk pengambilan keputusan itu kita membandingkan dengan nilai T. Jika nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel, maka H0-nya diterima. Dan jika nilai T hitung besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Di sini sudah terdapat tabel nilai kritis distribusi T. Lalu kita lihat tadi di hasil output uji independent sample t-test didapat nilai uji T-nya itu min
0,727 dan def-nya itu 58. Jadi kita lihat di tabel nilai kritis itu 58. 58 itu berarti nilai T-nya 2,001. Lalu kita bandingkan. Berarti kesimpulannya, berdasarkan output, tabel independentitas didapat nilai T hitungnya min 0,727, sedangkan nilai T tabelnya itu 2,001. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung kecil dari nilai T tabel, yang artinya H0 diterima, berarti HA-nya ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa spektro dan iodimetri tidak berpengaruh terhadap kadar vitamin C pada buah jeruk manis atau citrus sinensis.